Ya, The Headlines kembali bersama Anda. Kali ini kami akan membahas kampanye hitam dan kampanye negatif menjelang Pilpres. Dan pemirsa sudah hadir bersama kami saat ini adalah juru bicara dari tim kampanye nasional Prabowo Hatta, Tantowi Yahya, dan juga juru bicara dari tim pemenangan Jokowi JK Hasto Kristianto, dan panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Budiarto Sambasi, wartawan senior dari Harian Kompas. Dan pemirsa, seperti kami sampaikan tadi, kita akan bicara tentang kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi menu rutin yang memanaskan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 ini. Sejak peluit kampanye pemilihan presiden wakil presiden ditiup, adu strategi pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa dan Joko Widodo Yusuf Kala memperebutkan simpati publik memanas. Janji-janji ditebar. Kampanye negatif dengan misi membuka kelemahan masa lalu dan rekam jejak lawan mengemuka. Bahkan kampanye hitam atau black campaign yang menyerempet isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan bersesakan di ruang publik. Sistem pemantau pemilu mata masa yang dibangun Aliansi Jurnalis Independen Jakarta mencatat Capres Jokowi menjadi korban kampanye hitam paling banyak, mencapai 16 laporan pidana. Terakhir, Jokowi mendapat serangan lewat beredarnya transkrip yang diduga merupakan percakapan Megawati Soekarno Putri dengan Jaksa Agung Basrif Arif. Dalam transkrip tadi disebutkan nahkoda PDIP mencoba mempengaruhi Jaksa Agung agar tak menyeret Jokowi dalam kasus korupsi Transjakarta. Saya harapkan bahwa berita online yang disampaikan ini dapat diusut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena seperti saya katakan tadi, bahwa ini betul-betul merupakan fitnah. Sementara isu pemberhentian Prabowo dari militer yang dipicu bocornya dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terus menggelinding. Mantan Panglima ABRI, sekarang TNI, Jenderal Purnawirawan Wiranto, angkat bicara. Pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Apakah persaingan menuju istana tadi akan tetap membuat politik nasional memanas? Politik nasional semakin panas menjelang pemilihan presiden pada 9 Juli nanti. Semakin panas, kampanye negatif, kampanye hitam makin marak, Bang Don. Iya, kalau kita ikuti data dari indikator, tertulis bahwa sejak Januari 2014 sampai Juni itu ada 148.000 kampanye negatif dan kampanye hitam untuk Jokowi. Sementara ada 12.000 kampanye hitam dan kampanye negatif untuk Prabowo. Jadi coba dibayangkan sebegitu banyaknya, kita bisa bilang ini overdosis. Overdosis, tapi kita coba tanya yang di dalam tim pemenangan dan tim kampanye, overdosis nggak sih sekarang ini? Capek ya kali ya udah. Saya tadi ditanya oleh wartawan, sebutkan satu kata terkait dengan Pilpres sekarang. Saya bilang melelahkan. Lebih melelahkan dari pemilu yang sebelum-sebelumnya? Jauh lebih melelahkan ini. Karena begini, jadi dampak dari hanya ada 2 calon yang head to head, itu membuat kita, permasalahan di kubu sana juga menjadi urusan kita. Jadi ketika satu kubu itu pihaknya ya, bukan calonnya, pihaknya melakukan sesuatu yang bersifat self-destructions, maka opini publik akan berkembang itu melakukan itu pihak sebelah. Nah, siapapun itu. Jadi saya sebut itu bahwa yang terjadi di pihak sana pun itu akan menjadi permasalahan kita. Demikian juga sebaliknya. Nah, kami menggarisbawahi bahwa kampanye negatif itu penting. Karena tanpa kampanye negatif, maka figur dari calon pemimpin kita itu tidak akan terbuka. Tidak akan secara komprehensif diketahui oleh rakyat. Tapi kampanye negatif yang sekarang ini terjadi masih sehat? Ketika dia sudah bereskalasi menjadi kampanye hitam dan di atasnya lagi ada apa yang disebut dengan kampanye jahat, maka itu kontraproduktif bagi rakyat Indonesia. Negatif, hitam, jahat. Hitam jahat, Mas Hasto. Ya, Pak Jokowi sebenarnya sudah sangat merasakan bahwa konsekuensi dari elektabilitas dan
daya dukung rakyat yang begitu besar terhadap Pak Jokowi, maka kaum sana itu satu-satunya strategi itu akan mendowngrade dari Pak Jokowi itu dengan Mas berbagai Tanto macam berusaha serangan. mendowngrade Pak Jokowi, Karena Mas itulah Hasto berusaha mendowngrade Pak Prabowo gitu. Yang lain. Karena itulah kalau kita lihat, Mbak, ketika deklarasi damai, mengapa Pak Jokowi saat itu sangat serius, sikapnya tegak sempurna, tangan terkepal, menatap lurus ke depan. Karena Pak Jokowi lah yang merasakan itu, bahwa serangan itu begitu luar biasa datang sampai pada aspek-aspek yang sebenarnya tidak perlu untuk disampaikan, berkaitan misalnya meragukan keislaman Pak Jokowi. Seharusnya isu-isu seperti itu sudah selesai, tetapi ini kan sangat dahsyat digerakkan. Bahkan yang terakhir itu kaitan dengan transkrip, yang semuanya muaranya adalah untuk membangun kesan Bapak Jokowi salah nggak kredibel. Tapi gini, Mas Tanto tadi mengatakan kampanye negatif masih sehat lah, betul ya? Ya kalau kami sebenarnya kita lebih pada gagasan, bagaimana kita membangun politik yang berkeadaban. Gagasan itulah yang harusnya kita lontarkan, bagaimana Indonesia yang lebih baik. Bukan kemudian untuk mencapai itu kita harus menyerang pihak lain. Itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Cuman kan karena sana itu kita tahu Pak Prabowo itu adalah panglima perang. Dia adalah seorang jenderal, barangkali teori perangnya itu lebih mendominasi di dalam gerakan tim kampanyenya. Ya walaupun kalau head to head memang tidak ada pilihan lain selain bertempur di antara dua pihak itu ya Mas Bas. Tapi kampanye negatif dan kampanye hitam, kalau Kompas melihatnya seperti apa? Iya, kalau menanggapi eskalasinya? Tantowi dan Hasto itu satu kata tadi ya yang saya ingin tanggapi. Melelahkan. Ya, melelahkan. Kalau saya menganggapnya negatif. Satu kata itu negatif. Dan sayangnya memang ya, kita lebih banyak mendengar noises, keberisikan daripada voices. Jadi kita perlu gagasan tadi sebetulnya suara, tapi kok itu sedikit sekali muncul dari kedua calon. Kalaupun itu dimunculkan karena tuntutan ambisi politik, akhirnya tenggelam lagi karena yang lebih banyak dikumandangkan adalah noises tadi yang benar-benar menurut saya sampah. Sampah semua. Sampah sekali. Iya, noises lebih banyak daripada voices. Satu hal lagi yang perlu juga yang saya garis bawahi, maaf Bang Don ya. Ini sebetulnya kalau menyikapi kampanye hitam, kampanye negatif, saya melihat dari kedua kubu karena syahwat ingin berkuasa itu begitu besar, maka mereka sudah tidak mempedulikan etika. Ya, mungkin gradasinya berbeda. Ya, saya yakin betul Pak Jokowi itu lebih banyak mendapat serangan kampanye hitam ya. Frekuensinya. Mereka seperti tidak menyadari bahwa ini beyond politics. Ada taruhan yang besar. Kalau itu didegradasi dengan hanya sekedar fitnah seperti yang dilakukan oleh obor rakyat, mau kemana kita? Kalau kemudian noises lebih banyak, sementara kan kalau dari tim kampanye, dari kandidat mengatakan, sudahlah kita jangan pakai kampanye hitam, dilarang pakai kampanye jahat gitu, yang negatif masih boleh gitu. Tapi hasilnya secara normatif tentu seperti kata Mas Bas tadi, ini jadi noise gitu, jadi bukan voice yang disampaikan. Tapi saya ingin mengatakan satu sisi yang lain sebetulnya tentang kampanye hitam ini. Saya merasa bahwa publik itu sangat aware terhadap Pilpres kali ini. Jadi ada hal di mana kemudian ini menjadi semua orang alert dengan Pilpres. Dan untuk beberapa hal, kalau saya menikmatinya sebagai seorang jurnalis, ini Jokowi cepat sekali melejit dari segi keterkenalan membandingkan dengan Prabowo yang sudah 14 tahun lalu mau menjadi presiden dan Jokowi yang baru 2 tahun ada di panggung gitu sejak jadi presiden, jadi gubernur DKI. Yang ingin saya katakan, kalau pesannya salah, tata caranya mereka sampaikan, ini bisa juga menjadi amunisi justru untuk kemudian menimbulkan empati pada orang yang di black campaign. Jadi ini menjadi cerita menarik lagi tentang ini gitu. Betul bahwa sekarang ini katanya Mas Hasto ya, black campaign ini membuat turun betul elektabilitas atau stuck gitu Jokowi, sementara Prabowo naik. Cuman ada juga sisi lain yang mungkin membuat para pendukungnya kemudian justru secara ideologis lebih empati pada Jokowi ini. Begitu. Bagaimana melihat? Yang jelas
kami tidak akan mengambil manfaat apapun dari serangan-serangan yang ditujukan ke Pak Jokowi hanya untuk dramatisasi menjadi korban. Itu kita tidak ada kepentingan itu, karena apapun yang namanya black campaign itu sangat tidak sesuai dengan tradisi berdemokrasi kita, dan itu akan memecah belah. Apalagi kalau kita lihat ada figur-figur seperti Faisal Assegaf yang kemudian seolah-olah menjadi hardline-nya dan mengungkapkan suatu fakta-fakta palsu seperti itu. Ada figur-figur seperti Setiardi yang dia berada di istana dan kemudian obor rakyat. Itu sebenarnya nggak perlu kita sampaikan. Mas Tanto, ya tidak disukai gitu kan kampanye jahat. Tapi orang di luaran suka sambil berpikir-pikir, apa bukan dari tim kampanye itu ya yang mendesain sebenarnya ini? Kan ini orang di luar dua kubu begitu kan? Mereka bisa berpikir-pikir begitu kan? Tapi bisa juga dilihat dari track record-nya. Pak Jokowi jelas tidak punya kemampuan sama sekali terhadap hal tersebut. Kalau teman baik saya Hasto ini berkata bahwa seolah-olah impresi yang dibuat, ini kan kita berbicara di publik saat ini, dia berada pada pihak korban, terzolimi, kemudian dikonfirmasi oleh angka yang disampaikan tadi. Kita kan melihat sekarang ini bahwa sudah terbelah, media terbelah, Betul. ya, kemudian penguasa juga terbelah. Nah sekarang mari kita lihat, harus dikoreksi bahwa justru di pihak sana yang merasa terzolimi. Kalau pihak kami ini kita tiap hari dibully. Nah, pembulian itu ya bisa dilakukan secara gamblang dengan bahasa yang disebut blunt, kasar. Bisa juga dengan bahasa-bahasa Pak Jokowi yang sangat santun. Pak Jokowi, kita jangan termanipulasi. Jadi Pak Jokowi itu santun dalam berbicara, ya. Tapi di balik kata-kata itu menghujat tajam. Ya? Contohnya? Ya, contohnya misalnya soal seorang yang tidak beristri, ya. Kemudian soal-soal yang tidak substantif menurut saya. Tapi karena disampaikan dengan santun, jadi ini adalah kalau lagu tuh Killing Me Softly, ya kan? Nah, itu satu. Belum selesai. Kedua, setiap hari kita juga dibully oleh yang namanya media. Nah, misalnya begini, bagaimana pembulian media terhadap kubu kita? Di dalam jurnalistik ada yang disebut dengan card stacking. Jadi bagaimana fakta itu dibalikkan untuk keuntungan pihak yang didukung. Ya, Anda jangan merasa offended. Saya tidak menyerang Anda. Saya juga tidak merasa offended. Misalnya begini ya, debat hari ini, debat malam ini. Debat itu karena kita sekarang ini zaman Piala Dunia, itu adalah ibarat siaran live sepak bola. Orang tahu malam ini terjadi pembantaian oleh Belanda terhadap Spanyol 5-1. Rakyat nonton itu. Bagaimana besok koran-koran nasional memberitakan bahwa Belanda dibantai oleh Spanyol atau ya Belanda berhasil mengimbangi Spanyol. Nah, menurut kami Anda terjemahkan sendiri. Jadi bagaimana satu prestasi, satu kemampuan dimarginalkan sedemikian rupa sehingga itu menjadi tidak ada. Jadi yang disebut dengan pembulian, ya disebut dengan negatif campaign itu tidak selalu dilakukan oleh Pak Jokowi. Walaupun saya yakin dua pihak kemudian merasa juga dibully, nggak cuma Prabowo juga gitu kan? Oh, kalau kita bicara media yang kita miliki itu masih fair. Oh, jadi punya berapa media? Ya kan? Di pihak situ, lo betul. Tapi ketika satu media berbicara bahwa hasil survei bulan Mei disiarkan sekarang seolah-olah hasil sekarang, menurut kami itu manipulasi yang luar biasa. Kita bahas lagi nanti ya, Mas Santo, Mas Hasto ya. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.